Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti web seminar dengan tema meneguhkan moderasi beragama pada generasi Z. Salam dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada junjungan alam yaitu Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tanpa memperpanjang mukadimah, langsung saja kita mulai acara webinar kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai acara web seminar kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalkan dulu pemateri kita pada malam hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Ashari Akmal Tarigan MAG, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selamat datang, Pak. Ya. Langsung saja tanpa memperpanjang pembukaan, kita mulai. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Adik-adik semua, yang informasi yang saya terima sedang mengikuti KKN DR ya. Tentu saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menuntaskan tugas-tugas akhir dari perjalanan studi kita, dan tentu saja diharapkan bisa cepat selesai. Saya berterima kasih diminta untuk ikut serta dalam membicarakan isu-isu yang adik-adik pilih dalam konteks tema-tema yang ingin dikembangkan. Sebenarnya tema yang dipilih ini masuk pada wilayah yang sedikit sedikit berat ya, biasanya diperbincangkan di kalangan intelektual cendekiawan, tapi ini adik-adik sudah mulai bicara tentang moderasi beragama. Ini menjadi satu kemajuan ya, satu kemajuan yang layak diapresiasi. Saya kira saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan itu. Nanti mungkin kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Saya izin dulu untuk men-share sekedar untuk menjadi bahan perbincangan. Ini bisa share screen ini? Bisa, Pak. Host disable participant share. Ini dari hostnya ya? Kok enggak mau di sini? Oke ya, coba udah terlihat ya? Terlihat ya? Sudah, Pak. Iya, sudah, Pak. Baik. Pak. Di awal saya ingin mengutip presentasinya Pak Arskal ya, Pak Arskal Salim. Ini Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Dirjen Kemenak RI. Apa yang ingin diperbincangkan, masalah moderasi beragama itu menjadi satu kebijakan di Kementerian Agama. Karena ini menjadi kebijakan Kementerian Agama, maka semua orang-orang yang terlibat di dalam Kementerian Agama harus menjadi pelopor, harus menjadi motor bagi pengembangan moderasi beragama. Adik-adik ini adalah mahasiswa
UIN Sultan Syarif Kasim Pekanbaru, dan juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan moderasi beragama. Karena moderasi beragama itu adalah pilihan kita yang paling mungkin untuk kita kembangkan di tengah pluralitas, ya, di tengah keragaman kita sebagai bangsa, terutama dalam persoalan agama. Salah satu masalah penting di dalam Islam Indonesia adalah Islam masuk ke Indonesia itu bukan yang hampa kultural, bukan pada ruang yang kosong. Tapi Islam hadir ke Indonesia di saat masyarakat Indonesia itu, atau pada saat itu belum dikenal Indonesia, kita katakan Nusantara. Ketika Islam masuk ke Nusantara, itu sudah ada Hindu, sudah ada Buddha, sudah ada Kristen, ditambah kepercayaan-kepercayaan tradisional yang ada di masyarakat. Ini penting dipahami bahwa Islam Indonesia itu sebenarnya adalah Islam yang datang, ya, Islam yang datang. Kita tidak mengatakan itu sebagai agama yang diimpor, kalau itu kesannya pejoratif. Tidak, tetapi harus dipahami Islam itu ke Indonesia adalah Islam yang datang, sebagaimana Kristen yang datang, sebagaimana Hindu yang datang, Buddha yang datang, gitu. Tanpa agama-agama itu, masyarakat Nusantara itu hanya mengenal kepercayaan-kepercayaan tradisional. Tetapi begitu diperkenalkan dengan agama-agama, maka kita bertemu dengan suasana baru. Tentu saja dalam diskusi yang lebih luas, apakah Hindu Buddha itu agama ardi atau tidak agama samawi, itu urusan lain. Tapi Hindu lebih duluan datang, Buddha lebih duluan datang, baru Kristen, baru Islam datang ke Indonesia. Nah, di sini adik-adik harus memahami dengan baik betapa persoalan Islam ketika datang ke Indonesia, dia berhadapan dengan masyarakat yang sudah memiliki kepercayaan-kepercayaan, sama ada kepercayaan itu agama resmi ataupun tradisional. Dan disinilah kita akan melihat sebuah kekuatan Islam yang mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial budaya Nusantara yang akhirnya bisa diterima. Adik-adik semua, ini sebenarnya merupakan satu keajaiban, ya, yang tidak atau jarang difikirkan orang. Bagaimana Islam masuk ke Indonesia yang dibawa para pedagang-pedagang, pengembara-pengembara, apakah dari Gujarat, apakah dari Cina, apakah dari Arab langsung. Nanti adik-adik silakan baca disertasinya Azumardi Azra yang cukup terkenal itu. Islam itu dibawa ke Indonesia oleh segelintir orang, bukan satu gerombolan besar, bukan satu pasukan besar, satu gerombolan kecil, ya, pedagang yang mereka berinteraksi bersamaan dengan itu menyebarkan Islam. Adik-adik harus memahami Islam dan Kristen itu sebenarnya agama samawi dan agama risalah, agama misionaris, agama yang memang mencari pengikut. Makanya benturannya itu cukup terasa. Berbeda dengan Buddha, berbeda dengan Hindu, itu bukan agama misionaris. Mereka tidak terlalu penting dengan jumlah penganut agama yang banyak, gitu. Jadi aspek misionarisnya itu kecil sekali, berbeda dengan Islam yang ada dakwah, begitu juga dengan Kristen. Nah, yang saya katakan mengejutkan itu, Islam yang dibawa pedagang segelintir orang dalam rentang waktu bisa berkembang sedemikian rupa dan membuat Islam di Indonesia menjadi mayoritas. Nah, ini yang harus kita catat dengan baik, ya, kaitan Islam Indonesia. Kalau Islam di Arab Saudi atau Islam di Timur Tengah itu menjadi mayoritas, itu sesuatu yang wajar saja, gitu. Sesuatu yang wajar. Kenapa wajar? Karena memang di sana tempat lahirnya Islam. Di sana Nabi Muhammad hadir, Muhammad yang Arabi, Muhammad yang orang Arab,
wajar saja kalau Islam tumbuh berkemikian rupa. Tetapi ketika di Indonesia Islam itu menjadi mayoritas, itu pasti ada satu keajaiban yang luar biasa. Membandingkan ya, kalau kita tarik garis lurus Indonesia dengan Makkah itu berapa jauhnya, berapa ribu, berapa ratusan ribu, saya tidak tahu itu jaraknya, itu siapa yang ahli geografi. Tapi kalau naik pesawat sekarang, naik pesawat haji dari Pekanbaru, Medan, Aceh itu ke Jeddah atau ke Arab Saudi, kita habiskan waktu 8 jam itu naik pesawat ya dengan kecepatan yang luar biasa. Jauh sekali jaraknya, tetapi Islam Indonesia bisa menjadi mayoritas. Kenapa? Sekali lagi, karena Islam yang masuk itu adalah Islam yang adaptif, ya, Islam yang beradaptasi, Islam yang mengakomodasi budaya-budaya Indonesia sepanjang tidak bertentangan dengan tauhid. Jadi dalam persoalan tauhid Islam itu memang ketat, tetapi dalam persoalan muamalah itu sangat-sangat longgar sekali. Ya. Nah, ini satu kekuatan yang harus dipahami. Islam yang dibawa dari luar, Islam yang dibawa dari Timur Tengah, dari India atau dari Cina, begitu masuk ke Indonesia, dia menemukan bentuknya yang baru. Gitu. Nah, adik-adik, ini saya perlu jelaskan, mestinya kita yang kuliah di PTKIN, ya, kuliah yang di UIN, itu harus paham betul apa yang disebut dengan agama keberagamaan atau Islam sebagai wahyu, Islam sebagai pemikiran, Islam sebagai budaya, Islam sebagai gerakan. Itu tidak boleh disamakan. Kalau nanti disamakan semua, kalian gagal paham. Misalnya, apa perbedaan muslimah Arab Saudi dengan muslimah Indonesia? Itu tidak sama, mulai dari pakaiannya, model-model jilbabnya, tidak sama. Kenapa? Karena jilbab itu nanti menjelma menjadi budaya. Nah, kalau nanti kita lihat, kalau masjid-masjid di Pekanbaru, itu akulturasinya dengan budaya Melayu cukup kentara sekali. Tapi kalau kalian pergi ke Sumatera Utara, lalu datang ke Brastagi, itu ada masjid yang bentuknya seperti rumah adat Karo. Jadi masjid tidak selamanya seperti model Taj Mahal. Kalau kita ke Jawa, masjidnya bisa berbentuk seperti rumah-rumah Jawa atau model-model keraton. Nah, itu tidak ada kaitannya dengan wahyu. Ya, tidak ada kaitannya dengan wahyu, itu adalah budaya. Jadi bedakan Islam sebagai wahyu, Islam sebagai pemikiran, Islam sebagai gerakan, 212 itu nggak ada urusannya sebenarnya dengan wahyu. Tetapi Islam itu menjadi sebuah gerakan fenomenal, gitu. Gerakan budaya, gerakan sosial, gerakan politik. Nah, dan ada Islam yang menjelma menjadi tradisi. Maulid di Aceh itu tidak sama dengan grebek maulid di Jogja. Maulid di Aceh itu ditandai dengan makan besar. Tapi maulid di Jogja lain lagi modelnya. Itu adalah budaya-budaya yang diterima oleh Islam. Jadi ini kekuatan. Nah, adik-adik sekalian, dalam rentang waktu yang panjang sampai Orde Baru, persoalan Islam dan Indonesia atau keislaman dan keindonesiaan, Islam dan budaya tidak ada masalah. Nahdlatul Ulama itu menyelesaikan persoalan Islam Indonesia. Muhammadiyah juga menyelesaikan persoalan Islam Indonesia, nggak ada problem. Tetapi begitu kita masuk pada era reformasi, lalu Indonesia menjadi sangat terbuka, orang euforia dengan kebebasan berdemokrasi, akhirnya ini juga berpengaruh pada paham-paham keagamaan. Pada titik itulah kita mulai mengenal gerakan-gerakan atau pemikiran-pemikiran keagamaan yang terkesan keras, yang terkesan yang terkesan konservatif,
radikal gitu, dan sampai pada titik tertentu disebut dengan teroris itu. Yang ini sebenarnya tidak terlalu mencuat pada masa Orde Baru, tetapi pada era reformasi, karena tadi saya mengatakan keran keterbukaan sedemikian rupa, maka dia berkembang. Dan sampai hari ini itu gerakan-gerakan Islam garis keras itu muncul. Jadi begitu kita bicara tentang moderat, ya, moderasi beragama itu lawannya adalah radikal dalam beragama. Dan ternyata hari ini kita dihadapkan dengan satu fakta yang mengkhawatirkan, di mana paham-paham radikal ini sudah merambah ke level-level mahasiswa. Ini sesuatu yang mengkhawatirkan. Parahnya itu juga dialami oleh kampus-kampus yang memang kampus itu mempelajari agama. Ini kita sebut beberapa penelitian, ya. Adik-adik bisa perhatikan, 31% mahasiswa Indonesia terpapar radikalisme, terpapar paham radikal. 7 perguruan tinggi diduga terpapar radikalisme. Saya tidak tahu apakah perguruan tinggi kita masuk di sini atau tidak gitu. Wallahu alam, tapi itu ada datanya di BNPT. 23,5% mahasiswa menyetujui gerakan ISIS. Itu ada sebuah riset. Dengan kata lain saya mau bilang begini, ya. Kalau adik-adik kalau adik-adik yang hadir pada seminar webinar pada malam ini, apakah kalian setuju dengan gerakan-gerakan yang dilakoni ISIS? Kalau adik-adik setuju dengan gerakan itu, maka adik-adik bisa disebut terpapar. Apakah adik-adik setuju dengan gerakan Islam garis keras? Misalnya kalau ada kemaksiatan, ada kezoliman, itu langsung dilakukan perubahan-perubahan, dihancurkan, lalu dibubarkan segala macam. Setuju tidak dengan gerakan itu? Kalau setuju, itu mencerminkan adik-adik terpapar dengan gerakan-gerakan radikal. Apakah adik-adik setuju dengan khilafah? Kalau adik-adik setuju, adik-adik berpotensi terpapar gerakan-gerakan radikal. Jadi indikasinya seperti itu. 33,3% mahasiswa berpendapat bahwa intoleransi terhadap minoritas bukanlah sebuah masalah. Ini kan satu catatan. Saya tidak tahu, ya. Mungkin nanti Nadia bisa jawab lah ini. Di UIN Susko itu berapa mahasiswa yang Kristen? Ada nggak mahasiswa yang Kristen? Ada, Pak. Berapa jumlahnya? Jumlahnya nggak tahu sih Pak persisnya berapa, tapi ada Pak. Ada, ya. Kalau ada mahasiswa yang non Muslim di Susko gitu, bagaimana dia diperlakukan gitu? Kalau kita sepakat bahwa mereka yang harus ikut cara kita, atau kita tidak mengembangkan paham-paham yang toleran, ya kita terpapar gitu. Kalau di kampung kita dibangun rumah ibadah non-Muslim dan jumlah mereka cukup untuk membangun rumah ibadah, kita tidak setuju, ya kita juga intoleransi. Jadi kalau penelitian PPIM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, 33,3% mahasiswa berpendapat bahwa intoleransi terhadap minoritas bukanlah sebuah masalah. Jadi kalau misalnya ya kebalikannya juga begitu, ya. Ada kemarin orang-orang yang non Muslim tidak setuju dengan azan gitu. Kita juga begitu. Kalau kita nggak setuju dengan acara-acara ibadah mereka, itu adalah intoleransi. Ini riset-riset adik-adik semua yang menunjukkan bahwa mahasiswa yang terpapar paham-paham radikal atau gerakan-gerakan radikal itu bukan isapan jempol, itu fakta, ya, itu real yang ada gitu. Saya tidak tahu itu di Susko itu jumlahnya yang mengenakan yang punya paham keras, yang punya paham radikal itu jumlahnya berapa gitu.
Ya, saya tidak mengatakan kalau orang pakai cadar langsung kita sebut dia paham Islam garis keras, tidak gitu. Tapi kalau jumlah yang mahasiswa yang pakai cadar itu jumlahnya membesar, bisa jadi mereka memiliki paham-paham yang ketat, ya, paham-paham yang kaku dan seterusnya. Tapi itu bisa diperdebatkan. Namun gejala-gejala itu mencerminkan ada sesuatu yang sangat mendasar dalam kehidupan mereka. Nah, begitu juga kalau kita lihat itu di sosial media, itu juga sering kita melihat konten-konten, ya, wacana-wacana yang di-share kemana-mana itu berbau radikal gitu. Misalnya bagaimana orang sangat tidak setuju, ya, dengan apa yang dilakukan pemerintah lalu menghubungkannya dengan Islam. Ada orang yang tidak setuju dengan diskusi apa yang berbau yang membicarakan Pancasila dan seterusnya. Itu bersebaran, ya. Walaupun nanti skalanya bisa berbeda, ya, skalanya bisa berbeda. Ada yang tinggi, ada yang rendah gitu, ada yang sedang. Nah, ini juga riset yang saya kira menarik untuk dicermati. 58,8% informasi yang mempengaruhi pandangan radikalisme diperoleh dari media sosial, 48% dari buku, 33% dari televisi, dan hanya 17% dari pengajian. Jadi media sosial itu sangat ampuh sekali untuk menyebarkan paham-paham radikal. Buku-buku juga begitu, ya. Misalnya kalau teman-teman yang gandrung kepada HTI, ya, Hizbut Tahrir misalnya. Hizbut Tahrir itu kan satu organisasi yang sekarang sudah dilarang di Indonesia. Kenapa? Ya, karena mereka mengusung khilafah. Khilafah, padahal kita itu sudah sepakat untuk NKRI. Jadi buku-buku itu mempengaruhi. Televisi itu jumlahnya sedikit, dan justru pengajian-pengajian itu jumlahnya paling kecil. 48,9% responden merasa bahwa buku pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah mempengaruhi mereka untuk tidak bergaul dengan agama lain, gitu. Ini menjadi pelajaran penting. Makanya tadi saya katakan ketika di UIN Susko ada non-muslim, apakah pergaulan kita dengan non-muslim itu biasa sama dengan teman-teman muslim lainnya, atau kita membatasi diri dengan mereka, gitu. Di kalangan perguruan tinggi terkenal menganggap, ya, kasus teror bom, gitu. Apa yang kita pahami teror bom? Kalau kita beranggapan itu adalah rekayasa pemerintah, maka itu satu paham yang mengindikasikan kita terpapar paham radikal. Nah, saya ingin langsung masuk ke definisi. Jadi adik-adik semua memahami radikal, memahami moderasi beragama itu lebih enak masuknya dari radikal, gitu. Tetapi kalau nanti kalian mencari apa itu radikal, itu sulit sekali definisinya. Maka orang lebih cenderung untuk membuat ciri-ciri. Radikalisme adalah respon evaluasi, protes, kritik keras, penolakan, bahkan penentangan terhadap sebuah tatanan nilai yang tumbuh atau keberadaan sebuah lembaga. Misalnya ketika kita misalnya mengembangkan ekonomi kapitalis yang semakin masif, lalu ekonomi Islam tidak mendapat tempat, itu ada orang yang memprotes keras itu. Kalau itu terjadi, dipahami itu gerakan atau ciri-ciri radikalisme. Radikalisme adalah gerakan yang berbasis kepada ideologi tertentu. Misalnya kalau di antara kalian ada yang berpandangan bahwa NKRI itu adalah sistem kufur, ya, sistem kufur bukan Islami, ya, itu ciri-ciri orang yang radikal. Kalau kalian beranggapan bahwa khilafah itu adalah pilihan yang terbaik, itu radikalisme. Radikalisme itu adalah model kepengikutan yang loyal, bahkan sampai pada kesetiaan tingkat tinggi. Nah itu, jadi kalau nanti kalian lihat, ya, adik-adik semua, kenapa orang mau meledakkan bom, ya, bom bunuh diri,
Yaitu karena memang kepengikutannya loyal sekali. Dia patuh pada imamnya dan menganggap apa yang dia lakukan sebagai jihad kepada Tuhan. Nah, kemudian Yusuf Al-Qaradawi itu memberi ciri-ciri kelompok radikal, acap kali mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat dengan mereka. Jadi itu adik-adik sekalian, nanti itu nampak saya sebagai dosen di UIN Sumatera Utara lebih dari 20 tahun itu berhadapan dengan model mahasiswa yang dia nanti tanpa sadar menyesatkan kawannya gitu. Misalnya ada kawannya yang berpikir liberal gitu. Lalu dia mengatakan kawannya itu sesat gitu. Itu ciri-ciri orang yang berpaham radikal. Nah, radikalisme seakan-akan mempersulit agama dengan menganggap ibadah sunnah seakan-akan wajib dan hal yang makruh seakan-akan haram. Hati-hati. Kalau nanti kalian lihat ada kelompok-kelompok yang mengatakan kalau kita pakai celana sampai menutup mata kaki, bukan celananya digantung, itu sebagai sebuah kesesatan. Saya pernah dituduh ya, karena saya tumbuh dan besar di dalam organisasi himpunan mahasiswa Islam, saya pernah dituduh karena saya mencukur jenggot ya, memelihara kumis. Waktu itu dulu pakai kumis, saya pakai kumis. Saya dituduh abang ini Yahudi, kata dia. Wah, saya terkejut. Kenapa dibilang Yahudi? Karena Yahudi itu yang memelihara kumis, yang mencukur jenggot. Mestinya orang Islam itu pelihara jenggot. Jadi jenggot itu jadi persoalan. Sebenarnya nggak ada masalah mau pakai jenggot, ya silakan, nggak ada problem. Tapi mereka menganggap itu sebagai sebuah persoalan yang serius. Itu berkaitan dengan halal haram. Itu gejala-gejala kelompok-kelompok radikal. Kemudian mengalami overdosis agama yang tidak pada tempatnya. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional dalam berdakwah. Kelima, kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain dan golongannya. Semua dicurigai. Semua dicurigai. Misalnya misalnya ketika kampus-kampus ditutup, wah itu muncul kecurigaan. Kenapa kampus ditutup? Kenapa pasar dibuka? Kenapa ini dibuka? Gitu. Itu nanti analisisnya sampai ke persoalan agama. Ini ingin menghilangkan ajaran agama. Wah, macam-macam. Wah, itu seperti ciri-ciri orang yang radikal. Nah, kemudian setelah kita memahami radikal, apa melawan radikalisme itu? Melawannya itu adalah yang disebut dengan moderasi beragama atau moderasi Islam. Nah, adik-adik semua harus memahami moderasi beragama itu akarnya itu ada di dalam Al-Qur'an ya. Ya ini dia surah Al-Baqarah ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kamu itu adalah umat wasata. Jadi dalam bahasa Arab Islam wasatiyah atau wasatiyah Islam itu dipahami dengan Islam moderat. Kita menerjemahkannya dengan moderasi Islam atau moderasi beragama. Nah, sebenarnya ketika moderasi beragama itu lebih pada pikiran dan gerakan moderat. Moderasi itu asal katanya moderat. Wasatiyah itu adik-adik semua ini luar biasa ya. Wasatiyah itu bahasa Arab dan itu jadi bahasa Indonesia. Apa itu wasit? Apa itu wasit itu? Wasit itu orang yang berada di tengah di antara dua kubu. Dia memiliki cara pandang yang sama. Seorang wasit harus selalu mengambil posisi tengah dalam melihat sesuatu dan membuat sikap supaya dia benar-benar objektif dalam membuat keputusan-keputusan. Nah, Allah dalam Al-Qur'an itu telah menegaskan bahwa kamu itu adalah umat wasata. Umat yang moderat. Moderat itu maknanya berada di tengah. Moderat itu maknanya juga bisa kita agama yang berada di tengah antara Kristen dan Yahudi.
Yahudi itu agama yang amat menekankan hukum, jadi terkesan sedikit keras. Nasrani itu agama yang menekankan cinta kasih, seolah-olah dimensi hukumnya tidak muncul. Nah, Islam itu adalah agama yang menyeimbangkan antara kasih sayang dengan hukum. Makanya dalam pandangan Islam, yang adik-adik yang dari syariah pasti tahu, kalau ada orang yang membunuh, dia kan dihukum kisos. Iya, dihukum kisos, hukum bunuh. Tetapi kalau keluarga korban memaafkan, maka kisosnya menjadi batal. Itu ada kasih sayang di sana, dan dia hanya diminta untuk membayar denda. Itu yang saya katakan Islam itu agama yang seimbang. Kalau dalam agama Yahudi, pakaiannya itu kena najis, itu wajib digunting, dibuang. Tapi kalau dalam Islam, kalau kena najis pakaiannya, cukup hilang rasanya, hilang baunya, hilang warnanya. Kalau udah dicuci nggak hilang-hilang, ya udah nggak ada masalah gitu. Jadi Islam itu agama yang moderat. Nah, adik-adik sekalian, karena gejala yang disebut di atas tadi, gerakan radikalisme atau pemikiran yang radikal di kalangan mahasiswa itu juga menjadi berkembang, maka kita mengarus utamakan moderasi beragama. Moderasi beragama itu nanti pada akhirnya adalah sebuah pandangan atau sikap ya yang selalu berupaya mencari jalan tengah dari dua sikap yang berseberangan atau berlebihan ya, sehingga tidak ada yang mendominasi. Dengan kata lain, seorang muslim moderat akan selalu memberi nilai atau aspek yang berseberangan, tidak lebih dari porsi yang semestinya. Jadi objektif. Wahbah Zuhaili, moderasi mengandung arti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah, dan moralitas. Sederhananya begini. Moderasi beragama itu adalah sikap yang seimbang. Sikap yang berada di tengah itu. Apa pengertiannya yang lebih nyata itu? Bisa kita sebut ya, kalau ada dua sudut pandang, ada yang pandangan yang radikal, konservatif, fundamentalis, di sisi lain ada yang liberal. Dia tidak memilih satu di antara dua ini, tapi dia mengambil jalan tengah. Dia berada di tengah, tidak ekstrim. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Misalnya ada kelompok beragama yang memahami agama itu secara tekstual. Ada kelompok beragama yang memahami agama itu sangat bebas, sangat liberal. Dia tidak mengambil salah satunya, dia memilih di tengah. Dalam arti kata, ada ajaran agama yang memang membutuhkan akal, logika. Tapi ada ajaran agama juga yang tidak perlu ditafsir-tafsir karena ayatnya itu sudah bisa dipahami. Itu yang disebut jalan tengah itu. Nah, saya mau masuk kepada bagian terakhir ya. Apa yang dilakukan kaitannya dengan generasi milenial hari ini? Pertama, mengembangkan wawasan keagamaan. Itu menjadi penting ya. Bagi kita di UIN itu memang ada perbedaan ya. Teman-teman yang dari Fakultas Syariah, Usuluddin, Dakwah, Tarbiyah, PB misalnya, PB juga itu di tengah lah itu. Tapi yang fakultas lama ya, Usuluddin, Syariah, Dakwah, Tarbiyah, itu relatif pemahaman agamanya itu luas gitu. Tapi teman-teman yang berada di fakultas umum itu memang sedikit ada problematik. Karena mereka belajar agama di semester 1, semester 2, nanti semester 3, 4, 5, 6 itu sudah masuk kepada keahlian keilmuannya. Nah, orang yang terjerumus kepada paham radikal itu memang umumnya
didasari oleh pemahaman keagamaan yang sempit. Sehingga apa yang dia pahami dari guru tertentu atau dari buku tertentu, itulah yang dianggapnya yang paling benar. Tapi kalau kita kan tidak itu. Saya dulu kuliahnya di Fakultas Syariah, kebetulan saya program studinya perbandingan mazhab, jadi saya belajar semua mazhab. Tidak ada persoalan, mazhab banyak mazhab yang kita pelajari. Gitu. Jadi wawasan keagamaan itu penting sekali. Anak-anak yang kalau ada di antara adik-adik ini yang misalnya dari NU, dia harus belajar bagaimana orang Muhammadiyah, bagaimana orang Al-Wasliyah, bagaimana orang Perti, sampai bagaimana orang Syiah memahami agama. Kita paham kenapa mereka berpandangan seperti itu. Bahwa nanti kita setuju atau tidak setuju itu urusan lain. Jadi open minded itu ya. Kita terbuka dengan paham apapun. Ada mahasiswa pernah bertanya ke saya, boleh nggak kita belajar Marxis, belajar Lenin? Ya silakan aja, boleh aja, pelajari aja. Tapi apakah Anda memutuskan untuk mengikut paham itu atau tidak, itu urusan lain. Yang kedua, memperkuat pemahaman metode studi Islam. Ini yang saya katakan tadi, mana Islam sebagai wahyu, mana Islam sebagai tafsir, pemikiran. Kalau masih menurut Ibnu Katsir, menurut Ar-Razi, menurut Wahab Az-Zuhaili, menurut Yusuf Qaradawi, menurut Hasan Al-Banna, itu adalah pemikiran. Kalau pemikiran bisa benar, bisa salah. Tapi kalau dia sudah mengatakan ayatnya dalam Al-Quran mengatakan A, maka itu pasti benar. Nah, yang ketiga, menggali khazanah bangsa, tentang sejarah bangsa kita, filosofi berbangsa, Pancasila dan NKRI. Nah, tadi di awal saya mengatakan bagaimana ini plural, dan ini yang harus dipahami, adik-adik semua, Pancasila itu adalah kalimatun sawa, titik temu dari perbedaan-perbedaan yang ada di bangsa ini. Jadi jangan pernah menganggap Indonesia ini warnanya satu gitu. Warnanya jangan pernah beranggapan kalau Indonesia ini warnanya la ilaha illallah semua, tidak gitu. Ada banyak agama, ada banyak suku, ada banyak paham. Nah, pada titik itulah Pancasila menjadi titik temu. Tidak ada orang yang menolak Pancasila, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, ya Islam, itu bisa menerima Pancasila sebagai titik temu dari perbedaan-perbedaan kita semua. Dan kita jangan pernah beranggapan bahwa kita walaupun menjadi mayoritas, ya tidak berarti boleh memaksakan keinginannya di negara ini, boleh memaksakan kehendaknya. Justru kita ingin membuktikan Islam yang rahmatan lil alamin itu. Nah, yang terakhir, ini yang bisa kalian lakukan ya, dan saya kira ini bisa menjadi tawaran-tawaran membangun komunitas milenial yang sadar akan esensi ajaran Islam atau wasatiyah Islam itu. Jadi ada kelompok-kelompok yang memang mensuarakan moderasi beragama, mensuarakan perdamaian, mensuarakan toleransi. Itu menjadi penting sekali ya. Saya kira ini menjadi tugas kita, dan peran teman-teman semua, adik-adik semua adalah bagaimana mendiseminasi wacana ini ke tengah-tengah masyarakat, karena kita harus menyadari Indonesia ini tetaplah sebuah kapal yang akan terus berlayar, dan itu dimiliki bersama. Semua orang punya saham terhadap Indonesia. Dan sekali lagi jangan pernah memahami kita ini satu warna. Kalau teman-teman di Pekanbaru mungkin berpikir Islam itu menjadi mayoritas, tapi jangan lupa di Sumatera Utara itu ada wilayah-wilayah, ada daerah-daerah yang Islamnya minoritas. Kalau adik-adik pergi ke Manado, itu teman-teman kita di IAIN Manado itu berada di lingkup, mereka menjadi minoritas gitu. Nah, pandangan mayoritas minoritas ini juga itu harus disingkirkan sebenarnya bagi anak bangsa. Tapi kita melihatnya sebagai
bersama membangun Indonesia, bersama memajukan Indonesia tanpa pernah memaksakan keyakinan dan kepercayaannya sendiri. Jadi seorang Muslim dia beragama dengan nyaman di Indonesia, seorang Kristen beragama dengan nyaman tanpa terancam dan seterusnya. Itulah yang kita inginkan. Saya kira ini pengantar diskusi kita. Tadi saya Nadia sudah bilang ke siapa yang menghubungi saya tidak tahu itu namanya. Rizky, Pak. Rizky ya, sampai jam 9 saya kira ada waktu mungkin 30 menit untuk berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak yang telah memberikan pengantar materinya. Dan kepada teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan menuliskan pertanyaannya di kolom chat kita atau langsung menghidupkan mikrofonnya. Nah, ini kita sudah ada pertanyaan, Pak. Saya bacakan dari atas ya, Pak. Iya. Pertanyaan di kolom chat kita. Itu yang pertama. Assalamualaikum Ustadz, saya Sri Wahyuni, izin bertanya. Beberapa waktu lalu, salah satu kampus di Indonesia sempat dihebohkan dengan kebijakan kampus yang mengharuskan mahasiswa bercadar untuk membuka cadarnya. Karena pihak kampus mengantisipasi terjadinya radikalisme. Apakah kebijakan seperti itu tepat, Ustadz, untuk mengantisipasi radikalisme? Mohon dijawab langsung ya, Pak, pertanyaannya. Jadi kita eksekusi satu persatu. Baik, ya itu kampusnya tahu, kita sama-sama tahu ya, saudara kita juga. Saya cenderung memahaminya itu proporsional saja gitu. Kalau seorang yang diajarkan Islam itu apa? Menutup aurat. Batasan aurat itu apa? A, B, C itu sudah rinci. Apakah orang mau pakai cadar atau tidak pakai cadar itu pilihan, tetapi harus dipertimbangkan keadilan gitu. Apa maksudnya gitu? Itu ketika orang pakai cadar kita nggak bisa lihat dia gitu, tapi dia bisa melihat kita secara penuh. Itu juga satu persoalan. Yang kedua, dalam interaksi belajar itu ada di sebuah perguruan tinggi. Masalahnya sederhana saja gitu. Bagaimana seorang dosen bahasa Inggris pakai cadar dan dia tidak mau membuka cadarnya ketika mengajar bahasa Inggris? Bagaimana kita bisa memahami pronunciation-nya dengan baik? Kalau dalam ngaji tajwid itu makharijul hurufnya itu nggak bisa kalau tidak terlihat bibirnya, mulutnya itu nggak bisa. Nah, ini yang saya katakan, kalau ada orang memahami cadar itu hidup mati gitu. Nah, di situ problemnya gitu. Mestinya fleksibel saja gitu. Kalau dia berada di komunitas tertentu ya, komunitas yang seperti itu ya silakan saja. Tapi kalau dia dalam komunitas yang plural, dia diskusi, dia menyampaikan pikiran-pikiran, artikulasinya sering tidak bisa dipahami. Nah, saya sebenarnya melihat orang pakai cadar tidak pakai cadar itu ya pilihan bebas saja. Saya punya mahasiswa di FKM UIN Sumatera Utara pakai cadar dan tidak ada persoalan. Ketika saya lihat pikirannya ya biasa gitu. Kenapa pakai cadar? Jawabannya sederhana, saya ingin jaga diri aja Pak gitu. Kita nggak tahu lah apa yang di dalam pikirannya. Yang tidak boleh ketika dia beranggapan orang yang pakai cadar Islamnya 100%, yang tidak pakai cadar Islamnya 75%. Nah, itu aja nggak boleh. Tapi sepanjang dia, ya ini saya untuk diri saya saja, saya tidak menganggap diri saya lebih baik dari Anda yang tidak pakai cadar, yaitu ya si oke gitu ya. Nah, kalau kampus saya tidak tahu kampus itu kebijakannya seperti apa, tapi kami di UIN Sumatera Utara tidak pernah ada larangan-larangan seperti itu. Oke? Baik, terima kasih Pak. Bagaimana dengan Sri Wahyuni? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, moderator. Oke, baik, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam, perkenalkan saya Arif Habibi dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknik, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Loh, kok ada dari Brawijaya? Iya, Pak. Audiens kita. Tapi ini kan anak UIN semua nih. Tapi webinarnya terbuka untuk umum, Pak. Wah, bahaya nggak bilang ke saya tadi itu. Oke, terus. Gimana pertanyaannya? Pertanyaannya gimana? Sedikit berbicara tentang toleransi beragama, di tempat saya belajar merupakan kampus umum yang mahasiswanya berlatar belakang agama yang berbeda-beda. Namun, hal yang sering saya lihat di sekitar saya, perempuan yang mengenakan cadar sering dianggap mengikuti aliran sesat bahkan teroris, walaupun terkadang ucapan dari teman-teman tersebut hanya guyonan semata. Namun tentu berpengaruh pada mereka yang mengenakan cadar, bahkan sering di antara mereka yang menghina, mengolok tersebut ialah orang muslim. Bagaimana tanggapan Bapak tentang orang muslim yang mengolok saudara muslimnya sendiri hanya karena saudara muslim lainnya mengenakan cadar? Ya, itu tadi ya. Jadi toleransi itu bukan hanya terjadi di antara kita dengan yang lain. Kita dengan penganut agama lain. Tapi toleransi juga terjadi antara internal orang Islam sendiri. Kita punya sejarah yang panjang ya, NU dan Muhammadiyah itu. Yang sekarang sudah tidak ada problem karena sudah bisa saling memahami. Nah, ini juga penting di kalangan mahasiswa untuk tidak cepat membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya, saya lebih setuju kalau semua orang semakin mendekat itu. Mendekat apa gitu? Mengembangkan dialog humanis. Dialog humanis itu teman-teman yang bercadar itu juga harus membuka diri, tidak boleh eksklusif, tidak boleh dia berkumpul di kalangan mereka sendiri tanpa mau bergaul dengan kelompok lain. Gitu. Tapi harus membuka diri sehingga terjadi interaksi. Di situ nanti akan bisa ditemukan pikiran-pikiran kenapa dia bercadar, kenapa dia memilih pakaian bercadar, alasannya apa? Kita bisa mengerti. Inilah yang disebut dengan berempati ya, berempati dengan keyakinan dan kepercayaan yang diyakini orang lain. Kalau kita sepakat dengan demokrasi ya, dalam beragama itu juga amalan-amalan orang, pilihan-pilihan orang itu juga harus dihargai ya. Tetapi ketika nanti masuk pada wilayah sosial, maka etika sosialnya harus dikedepankan gitu. Jadi tidak boleh juga orang Islam atau sesama Muslim saling mengolok-olok saudaranya. Itu sudah jelas di dalam surah Al-Hujurat itu tegas sekali disebut begitu. Oke, silakan. Baik, itu dia tadi jawaban dari pemateri kita. Kepada Saudara Arif Habibi, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau yang belum sesuai? Tidak ada, kita lanjut ya Pak ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Indriani Pak. Saya ingin bertanya. Jadi, bagaimana pandangan Bapak mengenai penjelasan yang Bapak sampaikan tadi, yaitu seseorang yang langsung mengklaim antara sunnah dianggap wajib, makruh menjadi haram. Dan juga bagaimana kita menyikapi seperti itu, Pak. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali kelompok-kelompok orang atau organisasi dalam arti kata pemuda hijrah, Pak. Namun mereka langsung mengklaim suatu hukum yang terkadang belum mereka dalami, namun langsung mengklaim sesuatu hukum hanya dari satu sudut pandang. Kebetulan saya pernah berpengalaman mendengarkan perdebatan itu antara teman-teman saya, Pak. Mohon penjelasannya ya, Pak. Terima kasih banyak. Ya, ini yang saya katakan tadi, pentingnya mengembangkan wawasan beragama. Nah, hukum-hukum itu dia ada proporsinya, ada tempatnya. Mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang haram, itu udah jelas itu. Jadi jangan ditempatkan yang sunnah jadi wajib,
Tapi yang wajib jadi sunnah. Ini kira-kira begini. Ketika kita, ini adik-adik sering ini. Adik-adik ini sering nih, yang cewek-cewek. Kalau nanti temannya ada pesta, lalu jadi penerima tamu. Membantu jadi penerima tamu itu hukumnya apa gitu. Lalu ketika masuk waktu sholat, dia nggak sholat. Kenapa nggak sholat? Rupanya make up-nya itu susah itu. Kalau mau make up ulang itu susah gitu. Apalagi pakaiannya yang aneh-aneh. Jadi dia sampai asar itu nggak sholat-sholat gitu. Hanya semata-mata menerima tamu kawannya yang pesta itu sering di masyarakat. Nah, persoalan yang sunat dianggap wajib. Kalau masyarakat kita, misalnya adik-adik kan tahu itu ada takdim tahlil orang meninggal gitu. Ada orang menganggap itu menjadi wajib gitu. Menghadiri malam pertama, kedua, ketiga itu wajib. Tapi sholat berjamaah di masjid itu bagi dia nggak wajib. Maka dia nggak pernah sholat berjamaah di masjid. Inilah orang yang menempatkan yang wajib jadi sunat, yang sunat jadi wajib. Itu tidak boleh. Jadi proporsional saja dalam beragama. Misalnya yang saya contohkan tadi ya pakai janggut itu. Pakai janggut itu nggak ada urusannya wajib nggak wajib gitu. Ini jangan dianggap orang nggak pakai wajib itu lalu dianggap sebagai sekuler, sebagai Yahudi, macam-macam gitu. Banyak contoh-contoh lain ya. Itu satu yang saya kira penting, tapi caranya adalah mengembangkan wawasan keagamaan. Islam itu fleksibel, Islam itu elastis, ya nggak usah dipermudah karena memang di dalam Islam itu kita menemukan banyak kemudahan. Nah, yang berikutnya, hati-hati dalam menjudge orang, ya, menuduh orang gitu. Nggak bisa itu, apalagi menuduh orang sesat, menuduh orang kafir. Kita nggak punya hak untuk itu gitu. Coba bayangkan kalau kita menuduh orang sesat, tapi ternyata dia menjelang akhir hayatnya dia bertaubat dan dia taubatnya diterima Tuhan. Sedangkan kita yang menuduh orang sesat itu belum tentu kita jauh lebih baik dari dirinya gitu. Jadi mengklaim orang lain atau menuduh yang macam-macam itu bukan sikap yang baik dalam beragama. Nah, kalau ada orang yang suka menuduh sesat, suka menuduh kafir dan macam-macam, itulah ciri-ciri paham-paham radikal itu gitu. Ya, ini yang perlu dihindarkan. Oke, Nadia, masih ada? Masih Pak, masih ada beberapa pertanyaan lagi di bawahnya. Kita lanjut. Ya. Selanjutnya itu pertanyaan dari Lismarni. Izin bertanya Pak, mengapa moderasi menjadi solusi dalam menghadapi radikal? Kenapa tidak dihadapi dengan radikal pula Pak? Terima kasih. Itu hanya ada satu hadisnya itu. Sombong terhadap orang sombong itu ibadah gitu ya, itu sedekah kan, kira-kira itu ada itu. Kalau ada orang yang sombong di hadapan kita gitu, dia misalnya anggar-anggar kaya, merasa ini dan segala macam, padahal kita jauh lebih hebat dari dia, tapi kita nggak pernah sombong. Namun ketika berhadapan dengan model manusia seperti ini, perlu juga dikasih tahu dia bahwa dia itu belum ada apa-apanya gitu, tapi jangan sering-sering gitu. Itu hanya dipakai kepada orang yang sombong juga gitu. Tapi kalau sikap radikal ini dihadapi dengan radikal, hasilnya perang. Ya, perang. Jadi adik-adik semua coba pelajari kasus-kasus di Timur Tengah gitu. Itu apa yang terjadi ya? Sama-sama kutub ekstrim berhadapan itu. Yang terjadi ya seperti itu. Indonesia ini yang sangat beragam ini, yang sangat kaya dengan warna-warninya yang luar biasa. Ini merawatnya tidak gampang. Merawatnya susah sekali. Disinilah perlunya membangun toleransi. Kalau misalnya ya seperti yang selama ini terjadi gitu ya. Kalau ada satu kelompok bersikap keras, lalu kelompok lain juga keras, ya akhirnya terjadi benturan-benturan. Nah, moderasi beragama itu yang mau kita sebut pengarus utamaan. Mayoritas Muslim Indonesia harus mengembangkan sikap moderat dalam beragama.
Sebagaimana yang ciri-cirinya sudah kita sebutkan tadi. Moderat itu penuh tasamuh, penuh toleransi, tidak ekstrim, membuka ruang dialog, berupaya saling memahami, menghindarkan untuk menyesatkan orang lain, menghindarkan untuk mengkafirkan orang lain, memahami dengan benar di setiap mazhab, di setiap aliran, ada potensi, ingat, ada potensi kebenaran, tapi kebenaran mutlak hanya ada pada Tuhan. Ya, cara berpikir seperti itu yang ingin kita kembangkan dalam beragama. Jadi kekerasan tidak dilawan dengan kekerasan. Makanya coba perhatikan ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kuncinya amar ma'ruf dengan ma'ruf, nahi mungkar dengan ma'ruf. Ada orang amar ma'ruf tapi caranya nggak bagus, gitu kan? Dia menyuruh orang untuk sholat, tapi cara dia menyuruh orang untuk sholat itu kasar, tidak simpatik. Itu nggak bagus. Jadi menyuruh orang kepada kebaikan dengan cara yang baik. Mencegah kemungkaran nggak boleh dengan mungkar. Misalnya di kampung kita ada lapak-lapak minuman keras, ada lapak-lapak perjudian. Gitu. Lalu bagaimana menghindarkan itu? Bagaimana mencegah itu? Harus dibangun dialog, harus dibangun diskusi, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Memang harus sabar. Tapi kalau kita datang di situ lalu bawa pentungan, itu dihancurkan semua segala macam, itu yang tidak baik. Kenapa? Karena di negara kita ini ada negara hukum, tidak ada kewajiban bagi kita untuk menghancurkan itu. Nah, pada saat yang sama, ya pemerintah juga harus mendengar aspirasi-aspirasi yang dikembangkan oleh masyarakat. Yang sering menjadi masalah adalah kalau jalurnya itu tumpat. Masyarakat udah ngomong kepada pemerintah, pemerintah nggak peduli. Masyarakat ngomong kepada aparat, aparatnya nggak peduli. Akhirnya masyarakat bertindak sendiri. Mestinya tidak gitu. Pemerintah, aparat, masyarakat, pedagangnya itu harus membangun satu diskusi sehingga diketemukanlah jalan tengah yang membuat semuanya bisa menjadi damai gitu. Kita nggak membayangkan kalau Indonesia ini dibangun dengan kekerasan, maka yang terjadi adalah kehancuran itu sendiri. Iya, Pak. Kita batasi pertanyaannya ya, teman-teman. Ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Mengingat waktu kita juga terbatas, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Pak. Perkenalkan, nama saya Huzal Afwa. Saya ingin bertanya pemikiran liberal, sekuler, dan kawan-kawannya. Sama bahaya dengan radikal, tetapi merupakan dua mata pisau yang berbeda. Bagaimana cara kita membentengi diri dari dua pemikiran yang berseberangan tersebut, liberal dan radikal? Terima kasih banyak, Pak. Ya ini bagus ya. Memang itu problemnya. Jadi terutama kita yang di PT KIN ya, di PT KIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri itu, atau PT KIS, juga teman-teman yang berada di umum gitu. Kalau di umum itu pilihannya dua saja biasanya itu yang sering muncul. Kita ketemu dengan kawan-kawan yang berpikirnya yaitu tadi radikal, dan kita bisa bertemu dengan kawan-kawan yang liberal sekali gitu, atau malah sangat liberal, penganut-penganut pikiran-pikiran kiri dan sebagainya. Tapi kalau di UIN itu ada tiga itu yang berkembang itu, ada tiga. Ada yang memang menganut paham Islam radikal atau konservatif atau fundamentalis, ada yang liberal, tapi ada juga yang moderat gitu. Jadi sikap yang moderat itu bagaimana? Melihat sisi baik. Cara berpikir liberal itu terkadang ada baiknya, itu bisa diambil gitu. Misalnya bagaimana mereka menggunakan logika, bagaimana mereka menggunakan
teori-teori sosial dalam memahami sebuah persoalan, itu penting juga untuk pengembangan diri kita. Kawan-kawan yang berpikirnya konservatif fundamental itu juga penting juga gitu, karena kita akan kaya dengan mereka, kaya mendapatkan informasi pikiran-pikiran keagamaan itu. Nah, tetapi bertahan pada dua arus utama pemikiran ini itu tidak baik. Menjadi liberal sekali, menjadi radikal itu sama-sama tidak baik. Yang bagus di tengah. Makanya dalam beragama itu, ya sekali lagi, ada kalanya tidak perlu membutuhkan paham apa logika atau interpretasi yang ribet itu, karena dia cukup dipahami apa adanya. Tapi ada ajaran-ajaran Al-Quran itu membutuhkan pemahaman-pemahaman yang bersumber dari penggunaan akal, ya, intelektualitas. Nah, di sini kita nanti akan ketemu, ya, dalam Islam itu ada sosok Umar bin Khattab itu, yang pikirannya itu sangat-sangat logis, ya, sangat rasional dalam memahami Al-Quran. Itu ada. Itu menjadi penting juga karena memang Al-Quran harus dipahami. Tetapi ada Al-Quran yang tidak perlu memahaminya dengan logika karena itu persoalan yang tidak bisa dicerna. Misalnya ayat kursi, wasi'a kursi samawati wal ar itu bagaimana kursinya, nggak usah dipikirin sampai kapanpun nggak ketemu. Gitu. Jadi cerdaslah kita melihat ayat-ayat tentang Tuhan, ayat-ayat tentang kiamat, ayat-ayat tentang hari akhirat, itu jangan diberi porsi pada akal, itu imani saja. Tapi ayat-ayat pada muamalat, ya pada masalah ekonomi, sosial budaya, politik, itu harus dipahami dengan akal dan dikontekstualisasikan dengan zaman kita sekarang. Saya kira itu ya, Nadia ya. Iya, Pak. Baik, dengan berakhirnya pertanyaan dan jawaban dari Bapak tadi, maka berakhir pula lah acara webinar kita pada malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Bapak Ashari Akmal Tarigen, selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Sebelum saya menutup webinar kita pada malam hari ini, saya akan membacakan sedikit pantun. Makan siang duduk di meja. Jangan lupa pakai tangan kanan. Kepada para hadirin semuanya, hatur dan maaf saya ucapkan. Minggu pagi ke Kota Padang. Makanan Padang harus dibeli. Jika ada umur yang panjang, semoga kita bisa bertemu lagi. Insya Saya Allah. selaku moderator dan seluruh peserta dan yang melaksanakan webinarnya, mohon maaf atas segala kekurangan kami ya Pak. Ya. Saya akhiri. Oke, terima kasih. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sukses semua ya, cepat jadi sarjana ya. Amin. Ya Pak. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. kasih. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Nina, Revni, Ismarni, Rizky, Iis. Jadi Oji, terima kasih dong. Hai, Cika Indra, Gus Hendra Setiawan, Habiel, Iis Mulyati, Oji. Aqua.